Nama saya Ahmad Gaus. Buku ini berjudul Era Ketika Agama Menjadi Warisan Kultural Milik Bersama. 9 pemikiran Denny J.A. soal agama di era Google. Bagian ke-10, Epilog. 9 pemikiran Denny J.A. soal agama di era Google. Dalam bab-bab sebelum ini, kita sudah mengelaborasi pemikiran-pemikiran Denny J.A. dalam 9 video. Isunya terbentang dari soal kebebasan sipil, demokrasi di dunia muslim, evolusi kepercayaan kuno Homo sapien, puisi-puisi Jalaluddin Rumi, hingga lahirnya spiritualitas baru abad 21. Sebagian pemikiran Denny J.A. didasarkan pada hasil riset kuantitatif lembaga-lembaga bereputasi internasional yang ditelusurinya dengan bantuan Google. Dari riset arkeologi, psikologi kebahagiaan, pembangunan manusia, hingga neuroscience. Sebagian lagi hasil riset dan penjelajahan Denny J.A. sendiri. Kedua metode itu bertemu pada simpul yang sama, bahwa agama yang selama ini diyakini sebagai telah selesai pada dirinya sendiri, ternyata malah menyimpan kontradiksi. Ia dipeluk dan diyakini secara membabi buta, atau ia ditinggalkan sama sekali karena dianggap sudah tidak relevan dengan perkembangan sains. Agama tidak pernah terlepas dari hukum besi perubahan. Kalau ia ingin tetap hidup, maka ia harus menyesuaikan diri dengan arus perubahan yang sedang berlangsung. Agama yang diposisikan sebagai kebenaran mutlak hanya menampilkan wajah otoriter yang tidak cocok dengan tren kebebasan dan demokrasi yang semakin mendapat tempat di era sekarang. Denny J.A. menawarkan jalan tengah. Daripada agama dipahami sebagai kebenaran mutlak yang akhirnya ditinggalkan oleh para pemeluk yang tercerahkan atau berbenturan dengan klaim kebenaran mutlak agama lain, lebih baik melakukan transformasi pemahaman dari kebenaran mutlak menjadi warisan kekayaan kultural milik bersama umat manusia. Inilah pemikiran terpenting dari Denny J.A. yang akan memberi kontribusi pada peradaban masa depan. Kita tahu bahwa paham agama sebagai kebenaran mutlak telah memberi sumbangan signifikan bagi perpecahan umat manusia. Sebab paham seperti itu secara alamiah menimbulkan permusuhan dan bahkan rasa kebencian kepada agama-agama yang berbeda. Permusuhan dan kebencian bisa ditransformasikan ke dalam tindakan kekerasan, diskriminasi, persekusi, dan aksi-aksi sejenis yang merusak tatanan masyarakat beradab. Pemutlakan adalah sesuatu yang dilarang oleh agama, sebab yang mutlak hanya Tuhan yang maha mutlak. Paham manusia, termasuk pahamnya tentang Tuhan dan agama, hanya nisbi belaka. Paham ialah hasil penafsiran. Dan dalam agama tidak ada tafsir tunggal setelah Nabi wafat. Yang tersisa ialah multi penafsiran, di mana satu sama lain saling berebut tafsir. Di ruang publik yang bebas, hal semacam itu sah-sah saja. Justru ruang publik penting sekali diisi oleh kelompok progresif, agar tafsir mereka menjadi arus utama dalam isu-isu krusial saat ini seperti hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan diskriminasi LGBT. Perebutan tafsir itu sudah dilakukan oleh kalangan progresif di Amerika Serikat dan di Eropa. Dari sudut pandang ini, pemikiran jalan tengah Denny J.A. dapat diklaim menyelamatkan agama dari wajahnya yang penuh murka menjadi lebih humanis. Berbeda dengan kaum sekularis dan ateis, Denny J.A. tidak mengkritik agama. Alih-alih,
Ia menyelami samudera agama dan mengambil mutiara yang tersimpan di dalamnya. Ia belajar dan mengambil banyak dari renungan-renungan ulama penyair sufi Jalaluddin Rumi yang memandang hati sebagai rumah Tuhan dan diri sebagai semesta, sehingga lahir kesadaran mengenai rasa menyatu once dengan keseluruhan. Berbeda dengan spiritualitas gerakan New Age yang skeptis terhadap sains dan agama, Denny J.A. justru mengembangkan jenis spiritualitas yang didasarkan pada riset sains. Itulah yang disebutnya spiritualitas baru abad 21 yang sepenuhnya narasi pengetahuan. Dan dia mengambil intisari agama yang bersifat universal tanpa mereduksi keunikan setiap agama, apalagi mencampakkannya. Agama tumbuh dalam budaya yang berbeda-beda di setiap negara, dan berdasarkan itu muncul tafsir yang sesuai dengan kebutuhan kontekstual. Berdasarkan itu, Denny menyerukan agar umat Islam Indonesia misalnya mengembangkan tafsir mereka sendiri yang sesuai kebutuhan, sebagaimana umat Islam di Eropa yang mengembangkan tafsir mereka sendiri. Singkatnya, pemikiran keagamaan Denny J.A. dapat diringkaskan dalam 9 butir sebagai berikut. 1. Pentingnya pendekatan kuantitatif untuk membuat perbandingan soal peran agama di tengah masyarakat. 2. Para arkeolog berjasa mengkonstruksi ulang kisah agama. 3. Setelah Nabi tiada pula tafsir tunggal agama. Yang tersisa adalah perebutan tafsir. Penting kita memilih tafsir yang sesuai dengan prinsip hak asasi manusia. 4. Islam Eropa mengembangkan tafsir Islamnya sendiri yang sesuai dengan kultur Eropa. Kita pun di Indonesia tidak perlu terikat dengan tafsir kultur Timur Tengah. 5. Bagi yang tidak meyakini agama, agama dapat dinikmati sebagai sastra. Lihat misalnya kitab Lagaligo, kitab yang dianggap suci oleh masyarakat Luwu masa lampau di Sulawesi Selatan, dan kesakralannya hingga kini masih diyakini. Orang-orang modern dapat menikmatinya sebagai karya sastra. Hal yang sama dapat juga terjadi pada kitab suci agama lain. 6. Pentingnya mencari intisari semua agama berdasarkan The Science of Happiness dan Neuroscience. Denny J.A. mengembangkan Spirituality of Happiness. 7. Mendekati agama sebagai kekayaan kultural milik bersama. Merayakan hari besar agama lain sebagai social gathering lintas agama. 8. Memandang LGBT sebagai isu HAM masa kini. Penting sekali mengembangkan tafsir agama yang tidak mendiskriminasi kaum LGBT. 9. Perlunya menggandeng sains dan Jalaluddin Rumi. Itulah ringkasan 9 pemikiran Denny J.A. dari 9 esai yang telah saya paparkan dalam buku ini. Semua pemikiran itu sangat penting. Namun di antara pemikiran Denny J.A. yang terpenting dan sangat dibutuhkan saat ini, menurut saya, ialah pandangannya bahwa agama adalah warisan kultural milik bersama umat manusia. Gagasan Denny J.A. ini menjadi kontribusi terpenting bagi perdamaian dunia setelah gagasan Hans Kung mengenai dialog agama dan gagasan Nurholis Majid mengenai pluralisme agama.